Baik, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 6 jam 5.30, 5.30 5. Jadi saya pikir sudah mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi suara tadi saya Sofi Andri baru bergabung dari sana ya. Selamat pagi, selamat sore menjelang malam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun maghrib, tapi saya buka dulu. Nanti saya akan sesi yang pertama ini. Ibu rumah tangga. Saya akan mengenai tugas yang sudah saya kirimkan melalui si akad, dan kalian sudah banyak yang ada yang mengirimkan mungkin bisa segera dikirimkan untuk saya. Mohon lihat dulu semua. Kita dengarkan dulu azan maghrib dan kita break dulu sebentar. Saya sebetulnya di sini karena di partisipan saya 16. Ya, iya mau serius amat kerja. Halo Yayu. Yuk, yuk. Lagi apa?
Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadin alladzi la fadila wa qama Muhammadin alladzi wa adaina kala tudrikul mi'ad. Oke, saya hanya sebentar, nanti kita akan masuk lagi untuk sesi yang kedua dan saya akan membahas mengenai yang kemarin saya tugaskan pada kalian, di mana saya menugaskan kalian untuk membuat jurnal, dan ayat jurnal itu dimulai dengan dibuat table. Table yang sudah saya terangkan dan saya tugaskan pada kalian bentuknya seperti ini, di mana dia seperti tabel T-account atau T-table. Dia hanya memberikan data debit, kemudian kredit. Di bawahnya ini akan berisikan data-data atau bukti-bukti transaksi, entah itu harta, hutang, atau modal. Ini yang saya tugaskan pada kalian, di mana saya menugaskan pada kalian untuk membuat table terlebih dahulu, baru kita akan membagi yang mana hutang, yang mana harta, yang mana yang modal. Kan seperti itu ya. Makanya saya tugaskan pada kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu. Awal mulanya hanya table itu saja. Isinya apa? Isinya adalah di mana kita harus memisahkan antara harta, hutang, dan modal. Kalian boleh sambil catat atau kalian boleh sambil download materinya, sudah saya berikan di siaran. Harta adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau disebut dengan aktiva atau aset. Sedangkan hak atau klaim atas harta tersebut dinamakan kekayaan atau hak kekayaan, dinamakan juga dengan equity. Apabila sebuah perusahaan memiliki kekayaan sebesar 1 juta, maka hak kekayaan atas harta tersebut sebesar 1 juta rupiah. Hubungan antara harta, hak atas kekayaan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, di mana harta sama dengan hak kekayaan atau aset sama dengan equity. Jadi saya ulangi lagi. Harta adalah hak kekayaan atau aset. Dikatakan juga sebagai equity. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu harta, hak kekayaan terdiri dari hak kreditur dan hak kepemilikan hak kreditur menunjukkan hutang atau liabilitas perusahaan. Hak kekayaan modal atau kapital atau hak pemilik owner equity apabila persamaan di atas dikembangkan dengan memasukkan kedua unsur hak kekayaan dalam persamaan, akan diperoleh apa yang disebut dengan persamaan akuntansi atau accounting equation, di mana harta sama dengan hutang plus modal. Ingat bahwa harta itu adalah hutang plus modal, atau aset. Harta dalam bahasa Inggris disebut juga dengan aset, adalah liabilities plus kapital dalam bahasa Inggris. Penempatan hutang di depan modal dalam persamaan akuntansi karena kreditur mempunyai hak preferensi terhadap harta pemilik. Sisanya merupakan klaim pemilik atau para pemilik yang kerap kali disebut hak kekayaan pemilik dengan memindahkan hutang atau liabilities ke ruas sisi kiri. Maka persamaan akuntansi akan tampak
harta dikurangi hutang sama dengan hak kekayaan pemilik, atau aset dikurangi liabilities sama dengan kapital. Kita lihat persamaan-persamaan yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah persamaan harta, di mana harta, hak kekayaan, harta sama dengan hutang plus modal, harta dikurangi hutang sama dengan hak kekayaan pemilik. Persamaan tersebut harus dipahami karena akan menjadi dasar dalam mempelajari akuntansi sebelum kalian jauh ke akuntansi sektor publik. Persamaan akuntansi merupakan dasar dalam memahami sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang diterangkan tadi dalam T-account atau T-table. Maka akan ditemukan ilustrasi contoh soal apabila transaksi pertama Tuan Ahmad mendeposito uangnya 150 juta ke dalam perkiraan bank. Pengaruh transaksi ini berarti bertambahnya uang kas sebesar 150.000 rupiah pada suatu sisi persamaan dan menambah modal pada sisi lainnya dengan jumlah yang sama. Mayan ini seberapa itu ya? Persamaan 7 dalam untuk Tuan Ahmad adalah, kita ingat harta sama dengan modal. Maka kita tuliskan dalam T-table atau T-account yang sudah kita buat tadi akan menjadi seperti ini. Sebentar. Di sini kita bisa tuliskan bahwa dalam T-table kita buatkan dalam 2 tabel bahwa harta kas modalnya modal Ahmad. Gitu ya. Dikatakan bahwa tadi transaksi yang pertama modalnya adalah 150 juta rupiah. Transaksi berikutnya Tuan Ahmad membeli mobil dengan peralatan atau equipment dengan saldo nggak muncul. sebentar. Jadi kartu sekolah update lokasi berarti teh. Ngalapak. Nggak muncul.
Saya tempatnya nggak ada lampu, jadi agak gelap. Di mana tadi saldo kita masukkan bahwa harta Tuan Ahmad berarti dimasukkan ke dalam kas sebesar 150 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan di modal Tuan Ahmad Kenapa? Karena antara kas atau harta dan modal itu besarannya harus sama. Kemudian transaksi kedua Tuan Ahmad membeli mobil dengan peralatan tunai seharga 117 juta rupiah. Transaksi ini akan mengubah komposisi harta tetapi tidak mengubah jumlahnya. Maka akan terlihat pada tabel seperti ini. Sebentar. Oke. Tadi kasnya saldo Tuan Ahmad bertambah 150. Kemudian kita tambahkan modal Tuan Ahmad pun sama 150 juta rupiah. Transaksi kedua, Tuan Ahmad membeli mobil sebesar 117 juta rupiah. Transaksi ini mengubah harta yang tadinya hartanya 150 juta rupiah dikurangi dengan pembelian mobil, kita tambahkan di kas 117 juta rupiah dan kita tambahkan di peralatan. Peralatan berarti ini bertambah, tetapi modal Tuan Ahmad dia berkurang. Yang tadinya 150 juta rupiah dikurangi dengan 117 juta rupiah menjadi 33 juta rupiah. Oke ya. Saya hold dulu sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Tidak ada ya, saya lanjutkan lagi. Ini saya menyambung tugas yang kalian kerjakan. Kemudian, dalam akuntansi, kita mengenal prinsip keseimbangan akuntansi. Di mana prinsip keseimbangan akuntansi mencatat perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yakni harta, hutang, modal. Hubungan antara ketiga hal tersebut dapat dilihat dalam persamaan akuntansi dengan mempelajari berbagai jenis transaksi. Di contoh yang kedua, pada tanggal 1 Januari 2008, Tuan X memulai usaha jasanya sebagai seorang konsultan. Saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi bahwa harta sama dengan hutang plus modal. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pertanyaan, mana yang menjadi harta atau hak kekayaan adalah hutang plus modal. Sedangkan hutang, harta dikurangi hutang sama dengan hak kekayaan pemilik. Jadi tadi ketika Tuan Ahmad menambahkan modalnya 150 juta rupiah, ini dimasukkan ke dalam harta. Kemudian Tuan Ahmad membeli mobil lagi. Harganya 117 juta rupiah. 150 juta rupiah dikurangi dengan pembelian peralatan atau equipment 117 juta rupiah, maka kasnya akan berkurang. Jumlah hartanya yang tadi 150 juta rupiah menjadi 33 juta rupiah. Persamaan-persamaan tersebut akan terbawa sampai akuntansi sektor publik nanti. Sedangkan ilustrasi contoh soal yang kedua, di mana pada tanggal 1 Januari 2008, Tuan X memulai usaha jasanya sebagai seorang konsultan perusahaan perorangan.
Dalam bidang perpajakan, transaksi yang terjadi dalam bulan Januari 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 Januari Tuan X menyetor uang kas dalam perusahaan, maka dimasukkan ke dalam harta atau sebagai modal awal sebesar 95 juta rupiah. 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta rupiah, berarti dimasukkan ke dalam pengeluaran atau kredit sebesar 8 juta rupiah. 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. 10 Januari dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar 500 ribu rupiah. Tentukanlah mana yang dimaksud dengan harta, hutang, dan modal. Itu pertanyaannya. Yang pasti, modal awal ini termasuk harta. Berarti 95 juta rupiah kita masukkan ke dalam kas. Kemudian 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta rupiah. Ini dimasukkan ke dalam peralatan atau pengeluaran. Kemudian 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. Dikurangi dengan kredit untuk perlengkapan 5 juta rupiah. 10 Januari dibayarkan beban iklan surat kabar 500 ribu rupiah. Jawabannya ketika kalian menemukan soal seperti itu, tanggal 1 Januari kas perusahaan menjadi bertambah sebagai akibat adanya transaksi penyetoran uang tunai dari pemilik Tuan X ke dalam perusahaan. Uang kas ini akan dijadikan modal awal untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Nantinya dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, jumlah sisi kiri antara kas atau debit dan kredit harus sama. Ketika modal bertambah, kas pun bertambah. 3 Januari uang kas perusahaan menjadi berkurang akibat adanya transaksi pembayaran atas beban sewa kantor. Dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah sisi kanan. Oleh sebab itu, kas berkurang, modal pun berkurang. Ketika tadi ada transaksi untuk pengeluaran, berarti modal berkurang. 6 Januari, uang kas tidak berpengaruh. Kenapa? Karena perlengkapan diberinya secara kredit. Ini bisa kita masukkan ke dalam peralatan. 10 Januari sama transaksi pada tanggal 3 Januari yang lalu. Uang kas perusahaan menjadi berkurang akibat adanya transaksi pembayaran atas beban iklan. Agar persamaan dasar akuntansi menjadi seimbang, maka kas berkurang, modal juga berkurang. Sama ketika tadi Tuan Ahmad punya modal 150 juta. Kita tinggal kurangi. Kenapa dikurangi? Karena Tuan Ahmad membeli mobil. Berarti di equipment itu dikurangi 117 juta rupiah. Pun halnya sama dengan soal yang tadi ini. Ketika Tuan X dia menambah kas perusahaan dan dia mengeluarkan untuk pengeluaran perusahaan, maka akan terlihat tabel persamaan akuntansinya tanggal 1 Januari kas 95 juta rupiah. Kemudian modalnya 95 juta rupiah. 3 Januari kas 8 juta rupiah, modal 8 juta rupiah. 6 Januari untuk perlengkapan 5 juta rupiah, hutang 5 juta rupiah. 10 Januari 500 ribu rupiah. Untuk perlengkapan tidak berubah, untuk hutang tidak berubah, tapi modal berubah. Jadi antara kas dengan modal ini jumlahnya akan sama. Di mana ketika ditotal jumlah kas akhir atau jumlah harta akhir 86 juta rupiah 86 juta 500 ribu rupiah. Perlengkapan karena dia dibayar hutang 5 juta rupiah. Berarti kita punya hutang, tambahkan hutang 5 juta rupiah. Modalnya harus sama. Jadi 95 juta rupiah dikurangi transaksi tanggal 3 Januari 8 juta rupiah. Kemudian tadi untuk pembayaran yang dibayarkan secara kredit untuk hutang tidak berubah. Tanggal 10 Januari kas berkurang 500 ribu rupiah. Di modal pun berkurang 500 ribu rupiah. Maka persamaan akuntansinya akan terlihat.
Kas 86.500.000 rupiah, perlengkapan 5 juta, hutang 5 juta. Ini tidak berubah untuk kas, untuk debit dan untuk kredit. Kenapa? Karena dia dibayarkan dengan cara kredit. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Sebagai catatan kalian, perlu ditambahkan bahwa jumlah sisi kiri antara kas dan modal, jumlah akhirnya harus seimbang. Di mana tanggal 1 Januari kasnya bertambah. Kas bertambah akibat adanya transaksi penyetoran uang tunai pemilik Tuan X ke dalam perusahaan. Uang kas ini akan dijadikan sebagai modal awal untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Nantinya dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah sisi kanan. Oleh sebab itu kas bertambah, modal juga pun bertambah. 3 Januari kas perusahaan menjadi berkurang sebagai akibat adanya transaksi pembayaran atas beban sewa kantor. Dalam menyusun persamaan dasar akuntansi, jumlah sisi kiri harus sama dengan jumlah sisi kanan. Oleh sebab itu, kas berkurang dan modal juga berkurang. 6 Januari, uang kas perusahaan tidak berpengaruh karena dibayarnya secara kredit. Maka ditambahkan, saldo untuk perlengkapan dan hutang menjadi bertambah. Jumlah sisi kiri dan jumlah sisi kanan dalam persamaan dasar akuntansi masih tetap seimbang. 10 Januari, sama seperti transaksi pada tanggal 3 Januari. Uang kas perusahaan menjadi berkurang sebagai akibat adanya transaksi pembayaran atas beban iklan. Agar persamaan dasar akuntansi menjadi seimbang, maka kas berkurang dan modal juga berkurang. Maka akan terlihat dalam tabel seperti berikut yang tadi saya terangkan. Sebentar. Oke, akan terlihat jadi seperti ini. Ini jawaban untuk tugas yang kalian kerjakan. Kenapa? Kalian hanya perlu mengingat bahwa ketika kas bertambah, modal pun bertambah. Itu pasti jumlah sisi kiri dan jumlah sisi kanan dia harus sama. Seperti halnya yang diperlihatkan dalam slide berikut ini. Ketika kas 86.500.000 rupiah, modal pun 86.500.000 rupiah. Gitu ya. Jadi catatannya untuk pelajaran hari ini bahwa harta sama dengan hutang plus modal. Ketika ada transaksi lain lagi, menurut Lily M. Sadeli, ada ketentuan akuntansi. Yang pertama, suatu transaksi bisa berpengaruh salah satu ruas saja dari kedua sisi persamaan akuntansi ataupun keduanya. Yang kedua, suatu penambahan dalam salah satu unsur dari ruas kiri bisa diimbangi oleh penurunan dalam unsur lain dari ruas kiri ataupun penambahan dalam unsur ruas kanan. Sebaliknya, suatu pengurangan dalam salah satu unsur di ruas kiri bisa diimbangi oleh penambahan unsur lain di ruas kiri atau pengurangan dalam unsur di ruas kanan. Pendapatan akan menambah modal, sedangkan biaya akan mengurangi modal. Pengambilan pribadi atau withdraw tidak termasuk biaya perusahaan dan mengurangi modal atau mengurangi nilai investasi. Kedua sisi persamaan akuntansi harus sama dan seimbang. Ini ketentuan akuntansinya. Dalam hal mudahnya adalah ketika ada penambahan dana atau penambahan harta, maka kas akan bertambah. Ketika ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh si pemilik perusahaan yang menyangkut kegiatan perusahaan, maka modal akan berkurang. Jadi garis tengahnya atau garis merahnya hutang ditambah modal sama dengan harta. Hutang dikurangi modal sama dengan harta. Saya ulangi sekali lagi, saya titik beratkan. Hutang plus modal sama dengan harta. Jadi sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Akan terlihat dalam persamaan akuntansi seperti berikut ini.
Tanggal 1 Januari kasnya 95 juta rupiah, modalnya 95 juta rupiah. 3 Januari dikurangi 8 juta rupiah, modal pun harus berkurang 8 juta rupiah. 6 Januari perlengkapan 5 juta rupiah, hutang 5 juta rupiah. 10 Januari 5 juta rupiah untuk pengurangan 500.000 rupiah untuk pengurangan modal dan pengurangan kas, maka didapatkan jumlah seimbang 86.500.000 rupiah. Perlengkapan ini tidak mengurangi kas dan tidak mengurangi modal karena dibayarkan secara kredit. Maka modalnya 86.500.000 rupiah. Sampai di sini dulu karena kita akan sholat maghrib. Waktunya tidak cukup. Kalau misalnya memungkinkan, mungkin saya akan sambung lagi ke materi selanjutnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalian boleh isi absennya di WhatsApp group. Nanti saya akan upload di si akadnya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat maghrib? Karena waktunya akan habis. Dan untuk selanjutnya kalian boleh melanjutkan untuk soal latihan yang sudah saya uploadkan yang selanjutnya. Kalian bisa menambahkan, bisa dibagi menjadi debit dan kredit, dibagi dalam soal T-account-nya. Jadi kalian bagi saja, misalnya ada transaksi tanggal 6 Januari, ada penambahan kas, berarti debit yang bertambah. Kalian tuliskan di atasnya, ayat-ayat jurnalnya. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.